Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftu Faisal Johari dengan NIM 2024-31163. Saya berasal dari kelas F, jurusan Teknik Informatika, mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas interaksi manusia dan komputer, yang mana tugasnya sebagai berikut. Nah, yang pertama ialah menganalisis ruangan kerja, mendeskripsikan kondisi ruangan kerja berdasarkan kriteria IMK atau interaksi manusia dan kerja. Selanjutnya yang meliputi aspek ergonomi, pencahayaan, ventilasi, aksesibilitas, dan fasilitas. Nah, yang nomor 2, tugasnya yaitu menganalisis dan mendesain antar muka aplikasi. Mencakup desain 3 interface, yaitu input data barang, transaksi penjualan, dan laporan penjualan, yang mengacu pada prinsip usability dan kenyamanan pengguna, sesuai dengan kebutuhan operator atau pemilik toko. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, pada slide ini terlihat dalam gambar yaitu sketsa dari ruang kerja. Nah, sketsa ruang kerja ini mendeskripsikan ukuran ruangan berkisar 10 meter persegi dengan tinggi atap kurang lebih 5 meter. Nah, dalam ukuran selebar ini mengatur 8 meja kerja dalam ruangan seluas 10 meter persegi pasti akan terasa sangat padat. Sketsa ini menggambarkan penempatan yang ideal jika ruangnya cukup, tetapi dalam kenyataannya ruang gerak akan sangat terbatas. Selanjutnya, dari pencahayaan, cahaya berasal dari cahaya matahari pagi dan 4 buah lampu sudut yang berada di atas atau di plafon. Cahaya matahari masuk dari dalam jendela samping, sehingga pada saat pagi hari dari jam 7 sampai jam 11 ruangan terasa lebih terang dibanding dengan waktu setelahnya. Selanjutnya dari segi ventilasi, dari dalam sketsa ini terlihat hanya ada satu sumber ventilasi udara, yaitu berasal dari AC sentral yang terletak di atas, dan tidak adanya ventilasi alami yang biasa ada di atas jendela, dan juga jendela tidak terbuka yang menyebabkan sirkulasi udara cukup kurang. Selanjutnya dari segi fasilitas, terdapat 8 meja kerja, konektor daya, internet, komputer, dan juga ada dispenser. Nah, dispenser ini ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau, tetapi tidak menghalangi pintu atau jalur utama, sehingga para pekerja jika merasa kehausan tinggal mengambil air ke dispenser tanpa mengganggu pekerja yang lainnya. Pintu. Terdapat satu buah pintu yang berguna untuk akses masuk dan akses keluar. Selanjutnya kita menganalisis ruang kerja. Kita lihat dari prinsip ergonomi. Di sini mempunyai keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya ialah meja dan kursi terlihat ergonomis, dengan kursi yang memiliki roda dan sandaran, sehingga para pekerja tidak merasa pegal meskipun menggunakan komputer dari waktu yang lama. Dan kekurangannya ialah ruangan terasa sangat sempit untuk 8 orang dalam area kurang lebih 10 meter persegi ini, yang mana nantinya menyebabkan kelelahan fisik dan kesempitan atau juga bisa mengalami stres karena ruangannya yang sempit.
Dampak GMK-nya ialah produktivitas mungkin akan menurun karena ruang gerak yang terbatas dan suhu yang bisa meningkat dengan cepat. Selanjutnya dari segi pencahayaan, kelebihannya adalah atau positifnya adalah ruangan ini mendapatkan pencahayaan alami yang melimpah dari jendela besar yang bersumber dari matahari mulai dari pukul 7 hingga pukul 11. Ditambah dengan 4 lampu sudut yang sangat membantu dalam penerangan. Nah, kekurangannya ialah setelah pukul 11 atau setelah siang hari, ruangan akan terasa sedikit gelap karena hanya mengandalkan lampu sudut saja. Karena sinar matahari telah melewati gedung tersebut sehingga akan berdampak kekurangan sinar cahaya. Dampaknya, ketidakmerataan pencahayaan dapat menyebabkan ketegangan mata yang pada gilirannya akan mengganggu pengalaman seorang dalam bekerja. Selanjutnya ialah ventilasi. Dari segi ventilasi tidak cukup memiliki keunggulan ya, karena di sini terlihat ventilasi hanya bergantung pada AC sentral. Yang mana jika hanya bergantung pada AC sentral itu akan kurang terasa oksigen yang sehat karena tidak adanya udara yang keluar dari ruangan tersebut disebabkan tidak adanya ventilasi udara alami. Dampaknya ialah akan mengurangi pasokan oksigen segar, bisa berdampak negatif pada konsentrasi dan kesehatan kognitif para user. Selanjutnya dari akses atau aksesibilitas dan mobilitas. Nah, dalam sketsa ini aksesnya itu tidak terlalu memiliki keunggulannya, hanya memiliki kekurangan, yaitu karena akses keluar masuk digabung di dalam satu buah pintu, yang mana orang ketika masuk dan ketika keluar menggunakan pintu yang sama. Nah, ini akan berdampak akan mengurangi rasa aman dan kenyamanan psikologis bagi para pengguna atau bagi para karyawan. Selanjutnya ada fasilitas pendukung seperti dispenser, konektor daya, dan perangkat kerja yang lengkap seperti komputer dan koneksi internet. Nah, kekurangannya tidak adanya toilet ataupun tempat makan dikarenakan ruangannya hanya berukuran 10 meter persegi. Bila mana ditambahkan toilet dan tempat makan, maka akan terasa sempit. Selanjutnya ialah rekomendasi ruangan ideal berdasarkan IMK. Nah, yang pertama, ukuran ruangan. Idealnya, setiap orang membutuhkan ruang minimal 1,5 meter persegi atau jadi untuk jumlah 8 orang, sebaiknya ruangan memiliki luas minimal 12 meter persegi agar sirkulasi udara terasa nyaman. Nah, selanjutnya dari segi ventilasi, sebaiknya menambahkan jendela yang bisa dibuka sebagian atau menggunakan exhaust fan sebagai alternatif alami untuk menjaga sirkulasi udara yang mana mampu mengeluarkan udara kotor ke dalam luar ruangan. Nah, dari segi pencahayaan juga sebaiknya memasang lampu LED di tengah ruangan, bukan hanya di sudut-sudutnya saja, dengan warna netral seperti Dialect, 4000K dan 5000K untuk mengoptimalkan pencahayaan agar terasa nyaman dan aman. Selanjutnya dari segi keamanan, jika memungkinkan seharusnya kita menambahkan pintu darurat atau memastikan pintu utama mudah diakses dari semua meja dan juga menambah space pintu agar lebih lebar sehingga orang untuk masuk dan keluar tidak bertabrakan. Nah, dari segi ergonomi, kita harus memperhatikan tinggi meja dan kursi agar sesuai dengan standar. Meja sekitar 75 cm dan kursi sebaiknya bisa diatur ketinggiannya. Nah, kita juga harus memastikan adanya ruang minimal
80 cm antar kursi agar orang bisa bergerak tanpa saling mengganggu para pekerja lainnya. Selanjutnya dari fasilitas pendukung, sebaiknya ya jika kondisi ruangannya tidak terlalu sempit, sebaiknya menambahkan toilet dan juga menyediakan akses yang dekat dengan adanya tambahan tanda yang jelas. Juga menambahkan tempat penyimpanan kecil untuk barang pribadi agar area kerja tetap tertata rapi. Nah, selanjutnya yang kedua ialah tugas menganalisis dan desain antarmuka aplikasi atau biasa disebut dengan user interface. Nah, yang pertama kita akan menganalisis interface input data barang. Nah, interface ini dirancang untuk memudahkan operator atau operator dalam menginput data barang atau memasukkan data barang seperti nama barang, kode barang, harga dasar, dan stok awal. Nah, desain user interface ini dilengkapi dengan field validasi dan notifikasi keberhasilan input, yang mana bila adanya stok yang kosong akan langsung muncul notifikasi pemberitahuan bahwa stok ini telah habis, sehingga user atau operator mengetahuinya tanpa harus mengecek ulang lagi. Selanjutnya, masih menganalisis. Yang nomor 2 ialah interface transaksi penjualan barang. Interface ini digunakan untuk mencatat penjualan. Sistem menampilkan daftar barang, jumlah subtotal, total bayar, diskon, dan kembalian secara otomatis. Juga memberikan notifikasi jika stok tidak mencukupi atau telah habis. Nah, sebagaimana yang telah kita lihat bersama di gambar, terdapat sebuah nama item atau barang berjumlah satu item dengan harga 30.000 dan kuantitinya 1, subtotal 30.000. Nah, out of stock berarti stoknya telah habis. Nah, total harganya ialah 30.000. Diskonnya tidak memiliki diskon, dan payment atau uang yang dibayarkan oleh pembeli ialah 50.000, sehingga pembeli mendapatkan kembalian berjumlah 20.000. Nah, interface ini sangat mudah dipahami bagi para operator dan juga pada pembeli, sehingga tidak adanya kesinambungan di antaranya. Nah, selanjutnya interface laporan penjualan barang. Interface ini menampilkan laporan penjualan mulai dari jangka waktu harian, jangka waktu mingguan, bahkan bulanan. Bahkan juga ada yang sampai tahunan. Nah, penjualan ini dibuat secara ringkas menggunakan grafik dan tabel, menggunakan metode visualisasi. Dengan adanya sistem ini, para pemilik toko dapat mengakses laporan dari mana saja dan mampu mengunduhnya dalam format PDF atau Excel, sehingga bagi para owner memudahkan baginya untuk mengecek laporan keuangan atau laporan penjualan tanpa perlu memanggil para sekretaris atau bendahara terlebih dahulu. Tinggal membukanya saja di dalam website atau di dalam aplikasi yang telah dibuat. Nah, bisa kita lihat di gambar. Di sini tertera laporan penjualan dari bulan April tahun 2024. Total penjualan berkisar 1 juta, 2 juta, 1 juta 250 ribu, dan top itemnya 2 item. Divisualisasikan dengan grafik dan juga ditampilkan riwayat penjualan, riwayat uang pemasukan dan pengeluaran bersifat bulanan dari tanggal 28, 27, 26, dan juga pengeluarannya dicatat, uang masuk dicatat, dan juga ada keterangannya yang ditampilkan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip IMK dalam desain user interface atau desain UI. Nah, yang pertama, prinsip IMK yang dipakai adalah prinsip konsistensi antar elemen form, yang mana ini akan memudahkan user experience dalam menggunakan
interface tersebut, tidak adanya kesalahpahaman dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah feedback system saat input berhasil atau gagal. Nah, feedback ini sangat penting teman-teman. Bila mana seseorang menginputkan suatu data, nah jika tidak ada feedback, seorang ini tidak akan mengetahui apakah data yang diinput ini berhasil atau gagal. Jadi user ini bingung, ini tuh berhasil apa enggak. Nah, maka daripada itu adanya feedback system ini sangat membantu bagi para user untuk mengetahui keadaan data tersebut berhasil apa tidak. Selanjutnya, otomatisasi informasi penting seperti stok dan juga total transaksi. Otomasi informasi ini sangat penting bila mana kita melakukan transaksi, pasti langsung muncul notifikasi yang disampaikan oleh sistem untuk memberitahukan kepada kita bahwasannya transaksi berjumlah sekian. Begitupun dengan stok barang. Apabila kita sedang melakukan penjualan, kita mampu mengetahui masih ada apa tidak barang yang kita miliki. Selanjutnya adalah aksesibilitas laporan bagi pemilik yang dari jarak jauh. Nah, ini sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi seorang owner yang tinggal atau yang sedang keluar kota ingin mengecek laporan keuangan tanpa harus balik ke kantor lagi, tinggal menggunakan aplikasi yang telah dibuat ini, dan juga akan memudahkan bagi pada pekerja untuk melakukan laporan bulanannya karena data telah tersimpan secara enkripsi. Selanjutnya adalah visualisasi data yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, pada visualisasi data ini contohnya ialah grafik dan juga tabel yang mana menyampaikan informasi secara dalam bentuk gambar dan visual, yang mana akan membuat para owner atau para user lebih mudah memahaminya dibanding dengan teks dalam bentuk teks yang panjang. Nah, kesimpulan dari contoh studi kasus yang pertama dan kedua. Dari contoh kasus yang pertama, ruangan tersebut sudah dirancang dengan cukup baik dari segi peralatan, tetapi masih perlu perbaikan dalam kenyamanan, keselamatan, dan ergonomi yang harus sesuai dengan kaidah IMK. Selanjutnya, perlunya meningkatkan ventilasi, pencahayaan, dan ruang gerak yang akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja dan kepuasan pengguna atau user experience. Nah, dari contoh studi kasus yang kedua, desain interface aplikasi ini telah memenuhi prinsip-prinsip IMK untuk meningkatkan kenyamanan, kecepatan, dan akurasi interaksi pengguna dengan sistem. Rekomendasi tambahan ialah memastikan sistem terus dikembangkan dengan user feedback dan uji coba usability secara berkala, yang mana nantinya akan memberikan user experience yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga para pengguna akan merasakan kemudahan dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dan pembahasan dari materi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.